Coba bayangkan, kamu baru mau pergi ke acara penting dan baru aja tiba di stasiun. Kamu sudah siap-siap dengan tiket, tapi tiba-tiba antrian panjang bikin kamu jadi stres. Sekarang, bayangkan kalau semua proses jadi lebih cepat dan sederhana tanpa perlu ribet dengan tiket fisik. Itulah yang coba diwujudkan oleh sistem KRL terbaru yang menggunakan NIK. Sistem KRL terbaru ini merupakan bagian dari upaya besar dalam modernisasi transportasi umum di Indonesia. KRL atau kereta rel listrik sudah menjadi andalan bagi banyak orang yang tinggal di Jakarta maupun sekitarnya. Selama ini, kita sering mengalami berbagai kendala dengan sistem tiket fisik yang seringkali memakan waktu dan membuat frustasi. Dengan mengadopsi sistem NIK, diharapkan bisa menyederhanakan proses perjalanan kita. Sebelumnya, kita harus mengurus kartu atau tiket yang harus dibawa setiap kali naik KRL. Dengan adanya sistem ini, semua jadi lebih mudah dan terintegrasi. Tak hanya mempermudah kita, tetapi juga diharapkan bisa mengurangi pemborosan bahan baku yang digunakan untuk kartu dan tiket fisik. Tujuan utama dari penerapan sistem NIK adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi semua pengguna KRL. Sistem ini dirancang untuk mengurangi waktu tunggu di stasiun, sehingga penumpang dapat segera masuk ke kereta tanpa harus antri lama di loket tiket. Selain itu, dengan menggunakan NIK, proses validasi tiket menjadi lebih cepat dan pastinya akurat. Ini juga mempermudah manajemen data penumpang yang memungkinkan petugas untuk memantau dan mengelola data dengan lebih efisien. Keamanan juga menjadi salah satu fokus utama dari sistem ini. Dengan data yang lebih terintegrasi, resiko pemalsuan tiket bisa dikurangi secara signifikan dan petugas dapat lebih mudah mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah yang mungkin aja timbul. Menurut data box dan kata data, pada tahun 2019, rata-rata penumpang KRL per hari sekitar 500.000 orang. Namun pada tahun 2020, terjadi penurunan signifikan akibat pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas. Meskipun demikian, jumlah penumpang mulai pulih pada tahun 2021 dan mencapai rata-rata 550.000 orang per hari. Tahun 2022, pengguna KRL meningkat lagi nih, menjadi sekitar 600.000 orang per hari. Dan tren pertumbuhan ini terus berlanjut pada tahun 2023 dengan rata-rata 700.000 orang per hari. Hingga pada tahun 2024, data menunjukkan angka mencapai 750.000 orang per hari. Peningkatan ini menunjukkan bahwa KRL semakin populer dan ada kebutuhan yang terus meningkat akan layanan transportasi umum yang handal dan efisien. Dengan adanya sistem baru ini, diharapkan dapat mengakomodasi pertumbuhan jumlah penumpang dan meningkatkan pengalaman perjalanan. Selanjutnya, mari kita bahas manfaat dari penerapan sistem NIK ini secara lebih mendalam. Pertama, pengurangan antrian di stasiun. Dengan sistem yang lebih efisien, kita bisa menghindari antrian panjang di loket tiket sehingga waktu tunggu bisa berkurang. Yang kedua, sistem ini mempermudah proses pembelian dan validasi tiket. Alih-alih membeli tiket fisik, kita justru bisa cukup menggunakan NIK untuk tap dan langsung melanjutkan perjalanan. Ini tentunya sangat memudahkan, terutama bagi mereka yang sering bepergian. Yang ketiga, ada peningkatan dalam aspek keamanan dan pemantauan. Dengan data yang lebih terintegrasi, petugas dapat lebih mudah memantau dan mengelola penumpang, serta mengidentifikasi potensi masalah dengan lebih cepat. Ini juga membantu dalam pengelolaan jadwal dan kapasitas kereta sehingga perjalanan menjadi lebih nyaman dan aman. Terlepas dari hal tersebut, ada beberapa pro dan kontra yang perlu kita pertimbangkan, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Di satu sisi, penerapan sistem ini dapat mengurangi biaya administrasi dan memudahkan akses ke transportasi. Dengan mengurangi kebutuhan akan kartu fisik, ada potensi penghematan biaya yang bisa membantu meringankan beban finansial bagi beberapa penumpang. Ini juga dapat mengurangi kerumitan dalam proses pembelian tiket, membuatnya lebih inklusif bagi berbagai kalangan. Namun, di sisi lain,
Ada beberapa tantangan yang perlu diatasi bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi atau tidak memiliki akses mudah ke dokumen elektronik mungkin akan mengalami kesulitan. Misalnya, mereka yang belum memiliki NIK yang terdaftar secara elektronik atau mereka yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran. Selain itu, jika terjadi gangguan pada sistem, ini bisa menjadi masalah besar bagi mereka yang bergantung pada KRL sebagai model transportasi utama. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk memastikan bahwa sistem ini benar-benar stabil dan dapat diakses dengan mudah oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu, edukasi dan bantuan harus disediakan untuk mereka yang memerlukan panduan dalam menggunakan sistem baru ini. Jadi itu dia teman-teman, tentang sistem KRL terbaru yang menggunakan NIK. Ada banyak hal positif yang bisa kita ambil dari perubahan ini. Namun juga perlu diperhatikan kembali untuk mengatasi potensi masalah yang mungkin aja muncul. Bagaimana dengan pendapat Anda dengan berita ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.